Yesus yang baik. Terima kasih sudah menjaga kami, sudah melindungi kami setiap hari. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami, memberkati firman-Mu, agar kami menjadi anak-anak yang taat dan dengar-dengaran. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, pernahkah kamu disuruh oleh ibumu atau kakakmu untuk merapikan tempat tidurmu atau merapikan mainanmu, tetapi kamu tidak melakukan semuanya, kamu hanya melakukan sebagiannya saja? Melalui ayat hafalan kita hari ini, kamu akan belajar bahwa kamu perlu untuk melakukan semuanya. Ayat hafalan kita hari ini terambil dari Kejadian 6 ayat 22. Kakak akan membacakannya ya. Kejadian 6 ayat 22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Kejadian 6 ayat 22. Nah, sekarang kita akan membacanya secara bersama-sama. Ingat cara membacanya mulai dari alamat, isi, kembali ke alamat. Kita akan membacanya bersama dari Kejadian 6 ayat 22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Kejadian 6 ayat 22. Tuhan mau kamu dan saya melakukan semua perintahnya di dalam Alkitab. Nah, sekarang kita akan membaca kembali ya. Kejadian 6 ayat 22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Kejadian 6 ayat 22. Bagi kamu yang sudah percaya, kamu sudah tahu semua perintah-perintah Allah dan Ia ingin kamu melakukan semua perintah-perintahnya. Bagi kamu yang belum percaya, kamu belum bisa melakukan perintah-perintahnya. Kamu perlu menerima Tuhan Yesus karena kamu masih hidup dalam dosa. Kamu perlu menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Nah, sekarang kita akan menghafal kembali ayat hafalan kita. Kamu bisa mengikuti kakak. Kakak akan menggunakan gerakan. Kamu bisa meletakkan kedua tanganmu di atas kepala seperti kakak dan mengelus-ngelusnya. Kita mulai ya. Kejadian 6 ayat 22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Kejadian 6 ayat 22. Nah, sekarang kamu bisa mengganti gerakanmu dengan cara memegang kedua telingamu. Kejadian 6 ayat 22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Kejadian 6 ayat 22. Nah, ayat hafalan kita hari ini tidak hanya kamu hafal hari ini saja, tetapi kamu bisa menghafalnya sepanjang minggu ini. Tinggalkan diriku.
Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Hati-hati, ada bahaya di depan. Wah, pernahkah kamu melihat tanda-tanda seperti itu? Mungkin di jalan. Wah, itu menandakan bahwa akan ada bahaya dekat itu atau di jalan. Dalam cerita kita hari ini, ada beberapa orang yang diperingati oleh Allah bahwa akan ada bahaya yang besar. Apakah mereka akan mendengarkannya? Adik-adik, kamu tahu bahwa manusia bertambah banyak, tetapi ada yang salah dari mereka. Apa? Mereka tidak mengenal Allah, mereka tidak menyembah Allah, mereka saling bermusuhan, mereka melakukan dosa, mungkin mereka membunuh. Wah, ketika Allah melihat itu, Allah sangat sedih. Wah, mungkin kenapa orang-orang yang aku ciptakan seperti itu? Apakah hanya mereka? Tidak. Tahukah kamu, setiap orang, bahkan semua orang yang lahir di dunia ini termasuk kamu, adalah berdosa. Seperti yang dikatakan di dalam firman Tuhan bahwa sebab tidak ada yang benar seorang pun tidak. Di dalam Roma 3 ayat 10. Apa itu dosa? Kamu melawan perintah Allah. Yang kamu pikirkan, yang kamu ucapkan, yang kamu lakukan, yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Ketika kamu berkata tidak baik kepada kakakmu, adikmu, orang tuamu, atau kamu tidak suka ketika orang tuamu melarang kamu untuk tidak melakukan satu hal, bahkan kamu tahu bahwa itu adalah dosa. Atau kamu tidak percaya kepada Allah, bahwa Allah menolong kamu. Wah, kamu menolak itu dosa. Kamu juga berantem, atau kamu juga marah ketika makanan yang disediakan mamamu kamu tidak senang, itu dosa. Hukuman dosa, kamu terpisah dari Allah selamanya, ditempatkan di tempat yang mengerikan, yaitu neraka. Wah, adik-adik, dosa membawa kesedihan bagi Allah. Ketika ia melihat orang-orang itu berbuat dosa, ia sangat sedih dan ia akan mau memusnahkan orang-orang itu, mendatangkan bahaya yang besar. Tapi di tengah-tengah banyak orang itu ada satu orang yang sangat mengasihi Allah. Ia adalah Nuh. Ia sama seperti Henokh. Ia mengasihi Allah. Suatu hari Allah berbicara kepada Nuh. Ia berpesan untuk membuat sebuah kapal yang besar. Wah, panjangnya 459 kaki, lebarnya 75 kaki, dan tingginya 45 kaki. Wah, ketika Nuh mendengar itu, ia mungkin berpikir, untuk apa ya kapal yang besar? Tetapi Allah memberitahukan kepadanya apa yang harus ia lakukan. Ia membawa anak-anaknya, 3 anaknya, namanya Sem, Ham, dan Yafet. 3 istri anak-anaknya dan istrinya. Dan juga Allah menyuruh dia, engkau harus membawa binatang-binatang masuk ke dalam bahtera itu satu pasang. Karena aku akan mendatangkan air bah. Aku mau menghukum dunia ini. Wah, adik-adik, ketika Nuh mendengar itu, apakah Nuh melakukan semuanya itu? Alkitab katakan seperti di dalam ayat hafalan kita tadi apa? Kejadian 6 ayat 22, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang Allah perintahkan kepadanya. Wah, adik-adik,
ia mau melakukan dan mendengar apa yang dikatakan oleh Allah. Bila kamu sudah percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamatmu, Allah mau kamu mendengar Dia dan mentaatinya. Mungkin kamu sudah tahu apa yang Tuhan katakan di dalam firman-Nya. Ia berkata bahwa kamu tidak perlu khawatir. Tetapi apa yang kamu lakukan? Kamu tidak percaya bahwa Allah akan menolongmu. Atau kamu sudah tahu bahwa Allah menyuruhmu untuk mengasihi semua orang. Tapi kamu memilih kasih. Kamu hanya mengasihi orang yang mengasihi kamu. Allah juga berkata untuk menghormati orang tuamu. Tetapi kan sering kamu melawan orang tuamu. Ingat, kamu sedang tidak taat. Dikatakan di dalam Yakobus 1 ayat 22, tapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Adik-adik, kamu perlu melakukan, bukan setengah, bukan sebagian, tetapi semuanya. Itu namanya taat dan mendengar. Wah, adik-adik, walaupun mungkin aneh bagi orang lain, tetapi ia mau taat kepada Allah. Mulailah berbunyi suara potong kayu, potong papan, yang membuat satu persatu, yang menyediakan seperti yang Allah katakan. Mungkin orang mendengar itu, ia lakukan. Adik-adik, orang juga berpikir bahwa mungkin ia gila. Untuk apa kamu membuat itu? Apa yang kamu buat? Mungkin ia beritahukan kepada mereka. Hei, masa ia membuat batra, membuat kapal, nggak ada laut dekat sini, nggak ada air dekat sini. Mungkin mencoba menjelaskan kepada mereka supaya mereka bertobat karena akan ada air bah. Tapi mereka beranggapan mungkin ia sudah gila. Wah, adik-adik, tahukah kamu bahwa melakukan itu, yang membuat batra itu 120 tahun lamanya. Dan terus ia memberitahukan pesan Allah supaya mereka bertobat. Tetapi mereka menolak untuk mempercayai Allah. Walaupun sebelum terlambat, Allah masih memberi kesempatan kepada mereka untuk bertobat. Karena apa? Allah mengasihi mereka. Allah juga mengasihi kamu. Karena apa? Kamu adalah ciptaannya yang istimewa. Sekalipun kamu berbuat dosa, kamu nakal, Ia mengasihimu. Masih ingatkah kamu? Kakak pernah sampaikan di dalam Yeremia 31 ayat 3 mengatakan apa? Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Kasih yang kekal artinya selamanya. Bagaimana Allah menunjukkan kasih-Nya bagimu? Ia tidak hanya menciptakan kamu, Ia menyediakan apa yang kamu butuhkan. Ia menyediakan ayam, yang menciptakan itu untuk kamu makan. Ia menciptakan matahari supaya kamu bisa menjemur pakaianmu. Ia menciptakan laut supaya apa? Untuk tempat ikan dan kamu bisa menikmatinya. Atau kamu berpikir Tuhan tidak peduli? Ingat, Tuhan sangat peduli dan mengasihimu. Sekalipun kamu berbuat dosa, Allah kudus, Ia tinggal di surga. Ia mau kamu ada bersama dengan Dia. Adik-adik, Allah mengasihimu. Ia juga mengasihi orang-orang pada zaman itu. Sebelum terlambat, Nuh terus memperingati mereka. Tetapi mereka menolak. Tiba harinya, 7 hari sebelumnya, Allah menyuruh Nuh untuk membawa binatang-binatang masuk ke dalam batra itu. Mungkin ada kambing, mungkin ada babi, apalagi mungkin juga ada ayam, kura-kura masuk dengan pelan. Mungkin suaranya berisik dan mengganggu. Orang-orang ini apakah nanti akan tidur bersama dengan binatang-binatang ini? Ini sungguh mungkin benar dia sudah gila. Ia menyediakan juga persediaan makanan bersama dengan keluarganya. Adik-adik, tibalah waktunya. Pada hari ke-7 itu, Alkitab, pintu batra itu
menolak untuk masuk. Tahukah kamu, hanya mereka yang ada di dalam Batra itu satu-satunya cara supaya diselamatkan. Satu-satunya cara supaya kamu bebas dari dosa dan bisa masuk ke surga adalah percaya kepada Tuhan Yesus. Dia yang sudah mati di atas kayu salib untuk dosamu, yang memberikan darahnya dan rela gantikan hukumanmu. Dikatakan di dalam Kolose 1 ayat 14, di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Tuhan Yesus, Ia mati, Ia dikubur, Ia bangkit pada hari ketiga, dan Ia naik ke surga. Ia menyediakan tempat bagi mereka yang percaya kepadanya, termasuk kamu. Adik-adik, satu-satunya cara supaya kamu dibebaskan dari dosa adalah dengan percaya pada Tuhan Yesus. Satu-satunya cara supaya orang-orang itu selamat adalah mereka harus masuk ke dalam Batra atau kapal yang besar itu yang sudah dibuat oleh Nuh, tapi mereka menolak. Tibalah waktunya, hujan-hujan turun semakin lebat, bahkan bukan hanya hujan dari langit, bahwa dari juga mata air terbelah dan meluap semakin besar. Itu berlangsung selama 40 hari, 40 malam. Wah, itu sangat lama. Bahkan semua yang ada di dunia pada saat itu semuanya musnah atau mati. Bahkan air bah itu mungkin menutupi gunung-gunung juga. Wah, adik-adik, Nuh mungkin dan keluarganya berpikir bagaimana orang-orang. Mereka tidak lagi bisa diselamatkan. Adik-adik, Nuh menunggu beberapa bulan lamanya untuk keluar dari Batra itu. Maka Batra itu ia ada di atas atau berada di atas gunung Ararat. Wah, setelah Nuh tahu bahwa sudah surut dan sudah kering, maka ia bersama keluarga, bersama dengan binatang-binatang yang ada di dalamnya, mereka keluar. Nuh melihat bahwa semuanya telah berubah dan ia perlu bersyukur. Karena apa? Karena Tuhan sudah menyelamatkan dia bersama keluarganya. Adik-adik, karena Nuh tahu bahwa ia diselamatkan oleh Tuhan, ia membuat atau mempersembahkan korban kepada Allah. Lalu ketika saat itu Nuh melihat ada pelangi, dan Allah berkata bahwa mulai dari saat itu bahkan sampai sekarang Allah memberi tanda, yaitu pelangi. Allah tidak akan pernah memusnahkan lagi manusia dengan air bah. Wah, adik-adik, oleh sebab itu ketika kamu melihat pelangi, apa yang kamu lakukan? Bersyukur, kamu ingat janji Allah bahwa tidak akan ada air bah lagi. Orang semakin bertambah, apakah mereka tetap mengasihi Allah sepertimu? Ada yang mengasihi Allah, ada juga yang tidak. Bagaimana dengan kamu? Kamu belum bisa mengasihi Allah bila kamu belum percaya kepada Dia. Dikatakan di dalam firman Tuhan, di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 31 mengatakan apa? Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Percaya kepada Tuhan Yesus adalah engkau mengakui dosamu dan mengundang Dia masuk di dalam hatimu, percaya kepadanya. Janjinya, kamu diselamatkan. Yang mengubahmu, bahkan kamu bisa menyenangkan hatinya. Itu caranya supaya kamu bisa bersama dengan Dia di sini. Maukah kamu mempercayai Tuhan Yesus hari ini sebagai juru selamatmu? Bila kamu mau, kamu bisa melakukannya. Kamu bisa berdoa dan memanggil Tuhan Yesus. Tuhan, aku orang berdosa. Aku percaya Tuhan Yesus telah mati untuk dosaku, dan aku pilih Tuhan Yesus sebagai juru selamatku. Maukah kamu melakukannya? Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau mengasihi kami. Tuhan, tolong kami supaya kami mentaati-Mu Tuhan. Kami mendengar firman-Mu dan kami mempercayainya.
Tuhan Yesus yang baik, berkati adik-adik kami saat ini yang sudah mendengarkan firman-Mu. Berkati mereka Tuhan. Berikan mereka iman supaya bertumbuh dengan baik di dalam Tuhan. Berdoa untuk orang tua mereka yang sedang kehilangan pekerjaan, yang sedang susah, yang sedang sakit. Tuhan, ingatlah mereka dan tolonglah mereka. Kami terus berdoa kepada Tuhan untuk bangsa kami. Terus Tuhan pulihkan bangsa kami. Dan kami percaya Tuhan menyelesaikan tepat pada waktunya Tuhan. Terima kasih. Berdoa untuk pemerintah, berdoa untuk tim medis yang terus berjuang untuk melawan COVID-19 ini Tuhan. Berikan mereka kekuatan dan juga jalan keluar. Dan terlebih kami memohon supaya setiap orang yang percaya kepadamu, mereka boleh menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih adik-adik sudah mendengarkan cerita Alkitab hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi.